Oke, jadi di Traktir itu kayak platform yang donate kayak biasa sih. Cuma bedanya di Traktir itu sama yang lainnya tuh, ini ditujukan buat lebih ke kreator. Jadi misal nih kita ada karya, nah fans kita tuh mau ngedonate secara finansial ke kita ya bisa loh itu. Cuman bedanya di Traktir ini kita bisa nyantumin karya eksklusif. Jadi misal kita bikin gambar, nggak aja gambar. Jadi gambar itu kita post di Traktir. Ntar kalau orang-orang beneran tertarik sama kita, jadi dia harus buka Traktir dulu. Jadi dia harus donate dulu buat bisa ngelihat postingan itu gitu. Kita harus ini dulu kayak apa namanya? Kayak apa istilahnya? Bukan sinkron sih, kayak akun bank sendiri. Nah, itu. Jadi kita masukin rekening kita kan, kita masukin rekening, kita daftarin di akun Traktir. Nah, ntar kalau orang mau ngedonate tuh bisa kayak pakai GoPay, pakai OVO, kita. Kalau aplikasi editing terfavorit, saya sih makanya cuma 2. Kalau buat konten di Instagram ya, di luar konten Instagram, mungkin kayak 3 kayak SparAir kan. Cuman kalau konten Instagram ya Adobe Photoshop, After Effects dan Premiere. Cuman kalau ditanya terfavorit sih, mungkin Premiere sih, kayak lebih sering dipakai. Premiere Pro. Kalau idola sih apa ya? Kalau ya kayak akun meme luar sih, bukan idola itu ya, kayak referensi. Cuma kalau ditanya idola nggak tahu juga mau bilang siapa. Kalau kita suka sama orang, jadi orang itu idola kita ya mungkin kayak Eno Bening sih, karena dia tuh kayak beneran yang kena ngikutin dia sampai tahu-tahu yang nggak tahu gitu. Mungkin bisa dibilang dia. Apa yang membuat filter mengaji beda dari yang lain? Kalau prediksi saya sendiri ya, filter mengaji yang membuat beda, bukan beda sih. Kalau filter mengaji bisa dibilang kayak saya yang pertama bikin, mungkin karena itu sih. Mungkin orang-orang mungkin udah banyak yang bikin filter udah banyak yang bikin kan kayak yang lain. Cuman kalau yang bawa tes mengaji itu mungkin baru saya perdana, jadi di situ bedanya gitu. Kalau menurut saya, kalau yang bikin konten dari filter itu kan, kalau orang-orang yang bikin konten dari filter mengaji itu mungkin nggak apa-apa sih, karena itu secara tidak langsung jadi promosi tersendiri. Karena kalau kita mau tuntut, lu gak minta izin lu bikin konten pakai filter gue, ya nggak enak juga sih. Ya untungnya buat kita apa gitu, ntar malah kita yang dibilang jelek. Alah, ini lu bikin ini doang, masa minta izin? Kan orang-orang udah banyak yang bikin tutorial filter, nggak ada tuh yang nuntut gitu kan, nggak harus gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, asal kalau dia nunjukin cara mendapatkan filter mengaji, otomatis dia harus lihat profil saya kan. Jadi secara tidak langsung itu udah secara tidak langsung tuh udah apa namanya, promosi ya, kayak di promosi tersendiri gitu. Mungkin tidak perlu alasan sih. Karena itu kayak udah di era sekarang tuh udah kayak, masa lu gak punya Instagram gitu doang sih kalau alasan bikin Instagram. Cuman kalau alasan bikin filter beneran cuman kayak
pingin beda. Dulu bikin apa namanya, dulu sempat bikin kayak video sinematik. Orang-orang pada bikin sinematik, lalu lari ke kayak editor yang lebih beda lagi, bukan sekedar sinematik. Orang-orang tuh udah pada bikin itu lagi. Nah, kita lari ke meme, kayak bikin konten komedi gitu. Nah, di situ. Nah, karena udah bosan di konten komedi, nah di situ saya mending kayak kalau bikin filter nih asik nih kayak gini nih. Itu sih. Jadi saya sudah kayak pernah bikin sinematik kan tadi, sinematik editor dan komedi. Kenapa saya bikin komedi ya? Karena rame doang sih alasannya. Ya dulu pernah bikin video editannya tuh 1 hari gak kelar, yang nonton cuma 500. Terus bikin komedi yang bikinnya bentar, tag-nya bentar, view-nya bisa sampai 5.000, di follower yang 1.000 itu sudah wah banget. Kalau mungkin apa ya, kalau ditanya cita-cita sampai sekarang masih bingung mau jawab apa. Kalau dulu kayak anak kecil, cita-cita dari polisi, pilot. Sekarang kan nggak mungkin jadi polisi jadi pilot. Terus mungkin kayak kalau dibilang jadi orang sukses itu kurang spesifik kali ya. Tapi jalannya sukses tuh ya nggak tahu sih. Tapi mungkin ya itu jawaban paling pas jadi orang sukses. Soalnya kalau dibilang mau jadi orang sukses, cuman caranya tuh gimana ya, itu masih bingung mau jawab jadi apa. Kalau sukses, misal nih kita sukses jadi bikin filter aja, anggap kita sukses bikin filter. Apakah bikin filter tuh jadi cita-cita? Kan enggak. Kalau misal nih kita sukses jadi fotografer, apakah fotografer jadi cita-cita? Nah, jadi enggak. Jadi ya mungkin lebih kayak orang sukses aja, cuman jalannya tuh enggak tahu. Lucu, kreatif, tes mengaji. Next plan. Jadi di Instagram kan kalau penonton follow Instagram saya mungkin bisa lihat konten saya kayak lebih ke meme, kayak bikin hiburan komedi. Jadi saya next plan masih rencana sih, cuman nggak tahu mau geraknya kapan. Cuman masih dalam rencana kayak mau bikin portofolio buat orang-orang tahu gitu. Jadi Siraman ini nggak cuman bikin ini doang, lu cuman bisa bikin orang ketawa doang. Jadi kayak bikin karya yang bisa dijual gitu, kayak bikin portofolio sih lebih tepatnya, lebih banyak bikin portofolio. Kalau konten yang bagus tuh konten yang tidak merusak penontonnya. Cuman konten yang tidak merusak penontonnya tuh kayak tergantung sih maksud saya tuh. Ada YouTuber dia toksik, apakah dia merusak penontonnya? Tidak, karena penontonnya tuh nonton dia tuh pasti dibatasi kayak itu. Nggak mungkin anggap aja YouTuber A ini dia toksik gitu. YouTuber A dia toksik, kalau ditonton sama anak-anak umur 10 tahun mungkin bisa dibilang merusak kan. Cuma kalau ditonton sama orang yang umurnya 22 tahun, 25 tahun, apakah itu merusak? Mungkin tidak. Jadi kayak yang tidak merusak lah, kayak ngajarin buat orang yang jelek-jelek sih. Meme atau editor? Meme. Poster atau brosur? Poster. Film atau sketsa? Film. Gunung atau pantai? Gunung. Dan
no banning. TikTok atau vlog. TikTok, Editor atau video. Scribble. Kalau ngedit yang paling susah sih, ada satu video di Instagram itu ngeditnya tuh waktu itu sampai seharian, emang habis seharian sih. Cuman waktu itu mungkin karena lagi semangat jadi ya di post terus. Ntar bisa dilihat di sini. Jump on that, 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 jump on that. Di DKV kita nggak belajar soal desain doang sih. Kita juga belajar kayak lebih ke mungkin ada yang tertarik di fotografi atau film. Kita diajarin di situ. Jadi kalau lulusan DKV mau jadi apa itu mungkin banyak. Kalau lulusan DKV itu banyak bisa jadi apa. Maksudnya tuh kita bisa bikin, kita di periklanan di perusahaan bisa kita kerja di bidang kreatifnya, kalau kayak bikin iklan, bikin logo atau gimana. Terus kalau freelance juga bisa. Kebanyakan anak DKV ini freelance, cuman ya itu sih, kalau mau jadi apa emang banyak. Soalnya diajarin semua yang di bidang seni ya, di bidang kreatif itu diajarin semuanya. Jadi kalau mintanya oke lah, orang keluarga kita harus kerja di perusahaan, kita bisa kerja di perusahaan dengan mungkin kita bisa kayak masuk bidang kreatif di sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau freelance juga bisa kayak nunggu job doang bisa juga. Sebenarnya kalau saking luasnya jadi bingung mau bilang apa gitu. Mungkin kalau kita masuk di kafe itu emang passion sih. Kita suka, kita hobi di gambar, bisa masuk di kafe. Kita hobi di fotografi, videografi, bisa masuk di kafe. Cuman kan kayak bisa sih kalau memang lebih dalam ke film ya masuk ke perfilman sih. Cuman kalau beda film di DKV sama film di perfilmannya tuh ya, film di DKV ya kita cuman ngerangkup di kayak manajemen perfilman, apa yang sutradara, apa yang videografer, yang bikin scriptwriter, editor, semuanya tuh cuman itu doang sih. Kalau kita mungkin kuliah di perfilman ya mungkin lebih dalam, yang sutradara yang baik itu gimana, atau scriptwriter yang baik itu gimana gitu. Cuman kalau kita tertarik di DKV, tertarik di film, kita ambil DKV juga bisa. Jadi kita nggak cuman belajar soal film doang, kita juga belajar soal fotografi, kita juga belajar soal desain lah yang intinya. Cuma sebenarnya lebih ke passion sih, emang skill kita bisa gambar. Intinya kalau DKV harus bisa gambar, bukan jago gambar. Kalau bisa gambar, kita bisa gambar ini. Kalau jago gambar, kita bisa bikin apa yang kita lihat tuh bisa langsung kita visualkan, bisa langsung kita aplikasikan ke gambar. Cuman kalau di DKV ya kita harus bisa gambar doang sih. Soalnya gambar itu emang apa ya, emang basic. Soalnya kalau kita ketemu klien minta anggap sebuah logo, dia minta logo ada ikan dengan lingkaran, terus ada tulisan perusahaan dia. Jadi kita waktu ketemu klien tuh kita bisa gambarin sketsa doang. Soalnya itu gambar yang buat itu yang
basic banget sih, maksud saya itu kita bikin gambar buat itu doang ya, buat ngejelasin ke klien apa yang mau kita bikin gitu. Jadi fungsi kita harus bisa gambar, nggak harus jago gambar sih. Ntar lu kalau masuk di kafe harus jago gambar, enggak, kita harus bisa gambar. Soalnya kalau jago gambar, orang minta bikin logo ya kita, kalau jago gambar mungkin dia bisa bikin langsung logonya dari gambar itu kan. Cuma kalau bisa gambar mungkin kita cuman kayak bikin sketsa doang, sketsa kasar, ada gambar ikan kayak gini, terus ada gambar lingkaran, terus nama perusahaan. Sebenarnya kalau bikin gambar tuh kayak bisa gambar tuh buat ini sih, buat ngejelasin ke klien kalau sampai pesan yang mau kita bikin tuh pesannya sampai ke klien gitu. Kira-kira seperti ini Pak, kira-kira seperti ini Bu. Kalau saya pribadi fokus di kafe ke editor sih, mungkin kayak lebih suka ngedit. Cuman saya kalau dibilang editor juga berat, sama kayak lu cuman bisa main gitar, lu dibilang musisi kan berat ya. Jadi kalau saya sih lebih suka kayak ngedit, bukan editor. Itunya kalau bidangnya kafe kita nggak harus pandai kayak software. Kalau kita bisa software itu oke, itu bonus. Cuma kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting bisa gambar, itu doang sih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.